Sekarang kita akan belajar membuat konten edukasi hewan khususnya di video YouTube Short. Dan kalau kalian tahu bahwa hanya dengan video short itu bisa menghasilkan uang. Jadi nggak ada salahnya kalau kita membuat konten di YouTube Short. Namun terkadang kita suka bingung dengan masalah ide konten apa yang ingin kita buat. Maka dari itu di video kali ini saya akan rekomendasikan topik atau tema konten yang bisa diandalkan sampai kapanpun. Dan ide konten ini cocok banget bagi kalian yang ingin membuat konten di video short. Oke teman-teman, di sini kita buka di channel Edukasi Generasi Indonesia. Nah, channel ini kita akan buat sebagai referensi konten kita gitu ya. Nah, di sini dia sudah memiliki 141.000 subscriber dengan 233 video gitu ya. Dan kalau kita lihat pada bagian videonya teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat baru saja memposting 12 jam yang lalu itu sudah ribuan views gitu ya. Nah, itu artinya konten seperti ini sangat rame banget gitu ya. Dan ini adalah konten panjangnya gitu ya teman-teman. Dan di sini kita akan fokus aja di video shortnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk kontennya itu adalah seperti ini gitu ya. Dan di sini teman-teman juga bisa cek pada bagian postingan terpopulernya. Nah, di sini dengan konten-konten seperti ini itu bisa mencapai jutaan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Lalu di sini kita akan lihat pada salah satu videonya. Nah, jadi kontennya itu adalah seperti itu aja gitu ya teman-teman. Terus, apakah konten seperti ini bisa dimonetisasi? Tentunya bisa banget teman-teman, karena channel ini sudah dimonetisasi. Teman-teman bisa cek di Social Blade gitu ya. Maka di sana teman-teman bisa melihat penghasilan dari channel ini gitu ya. Nah, terus untuk membuat konten seperti ini tuh gampang banget gitu ya teman-teman. Dan di sini saya akan buat tutorial dari mulai step by stepnya. Jadi teman-teman simak terus video ini sampai akhir karena di video ini saya akan jelaskan dari mulai tahapan-tahapan pembuatannya. Namun di sini sebelum saya lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini langkah pertama kita akan membuat narasi atau skrip tentang hewan apa yang kita inginkan gitu ya, atau yang ingin kita jelaskan nanti. Nah, di sini sebagai alat bantu kita akan menggunakan sebuah AI ChatGPT. Nah, teman-teman silakan masuk dulu ke ChatGPT. Lalu di sini teman-teman bisa perintahkan seperti perintah yang saya buat. Nah, semisal buatkan saya penjelasan singkat tentang hewan monyet, mulai dari habitat, perilaku, sifat, kecerdasan, dan lain-lain. Jelaskan seolah-olah kamu menjelaskan ke anak-anak. Nah, lalu nanti si ChatGPT bakalan memberikan jawabannya. Nah, jadi jawabannya tuh kurang lebih seperti ini gitu ya, teman-teman. Oke, dan di sini untuk jawaban ini bisa kita copy atau kita alihkan ke catatan atau ke dokumen kita gitu ya. Nah, di sini kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan nyari bahan-bahan untuk video dan fotonya gitu ya. Oke teman-teman, untuk mencari bahan videonya, teman-teman tinggal ketikkan aja Pixabay gitu ya di Google Chrome. Nah, nanti bakalan muncul yang ini teman-teman. Lalu teman-teman tinggal ketikkan aja. Dan di sini kita akan diarahkan ke tampilan awal dari website Pixabay ini. Nah, di sini kita pilih yang bagian video teman-teman. Nah, setelah itu di kolom pencarian kita tinggal ketikkan aja monyet seperti ini. Kalau sudah kita tinggal cari aja. Nah, terus di sini bakalan muncul rekomendasi-rekomendasi video monyet gitu ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa download gitu ya. Jadi kalau kita gunakan dari Pixabay ini, maka kita tidak akan terkena copyright gitu ya. Nah, di sini teman-teman silakan download sesuai dengan video yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan durasi yang teman-teman inginkan gitu ya. Nah, di sini misalkan saya download yang ini teman-teman. Jadi cara downloadnya tuh gampang, teman-teman tinggal tekan aja pada bagian videonya, lalu teman-teman tinggal download aja seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pilih download aja.
Oke, nah misalkan di sini teman-teman udah mendownload beberapa video gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan mencari dulu untuk footage gambarnya gitu ya. Misalkan di sini saya ketikkan monyet animasi seperti ini. Nah, teman-teman tinggal cari aja gitu ya. Nah, misalkan di sini saya pilih yang ini aja, teman-teman. Jadi di sini teman-teman silakan cari yang tidak ada watermarknya gitu ya. Nah, di sini kalau sudah teman-teman tinggal download aja seperti ini. Kalau sudah teman-teman pilih download. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Dan selanjutnya di sini kita akan mencari backgroundnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal pergi lagi ke Google dan teman-teman tinggal ketikkan aja di kolom pencarian yaitu background animasi hutan. Nah, di sini muncul banyak banget background-background yang bisa kita gunakan. Nah, sebagai contoh kita klik yang ini dan di sini kita bisa cari lagi gitu ya teman-teman. Nah, misalkan saya pakai yang ini aja teman-teman. Nah, terus di sini kita tinggal download aja. Caranya jadi teman-teman tinggal tahan pada bagian video, lalu di sini teman-teman tinggal pilih download gambar. Nah, di sini teman-teman pilih download, maka nanti bakalan secara otomatis tersimpan ke galeri. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke tahap editing yang dimana di sini untuk tahap editingnya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke, nah di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut dan teman-teman masukkan footage gambar dan videonya yang sudah kita download tadi gitu ya. Nah, di sini untuk backgroundnya kita simpan di bagian pertama dan untuk videonya teman-teman bisa menyesuaikan dengan script yang teman-teman buat gitu ya. Oke, nah di sini langkah pertama kita akan ubah untuk rasio aspeknya karena di sini kita akan fokus pada video short gitu ya. Jadi kita pilih yang 9:16 aja. Kalau sudah kita tinggal checklist aja. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini kita akan perbesar pada bagian backgroundnya teman-teman biar overlay-nya ketutup gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ketutup seperti ini dan di sini kita tinggal ambil posisi misalkan cocoknya seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita masuk ke bagian video yang pertama. Di sini kita tinggal perbesar juga. Kita tinggal cubit aja gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ukurannya jadi potret seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita masuk ke video yang ketiga. Saya rasa ini gambarnya emang udah ukuran 9:16 jadi nggak kita edit. Nah, yang ini kita tinggal edit lagi, maksudnya di zoom seperti ini gitu teman-teman supaya overlay-nya tuh ketutup. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita pergi ke paling awal yang mana di sini kita tambahkan overlay baru gitu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar animasi monyetnya gitu ya. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal pilih pada bagian overlay, terus teman-teman tinggal tambahkan overlay dan teman-teman tinggal masukkan aja gambar monyet yang sudah kita download tadi gitu ya. Misalkan yang ini, kalau sudah kita tinggal tambahkan aja. Oke, nah nanti muncul seperti ini. Dan di sini untuk posisinya kita bisa sesuaikan, misalkan seperti ini, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada backgroundnya, jadi gampang aja, teman-teman tinggal hilangkan untuk backgroundnya. Nah, di sini ada hapus latar belakang, teman-teman tinggal klik, lalu teman-teman di sini tinggal pilih penghapusan khusus. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang kuas cepat, terus teman-teman pilih hapus secara otomatis. Lalu teman-teman tinggal pilih hapus gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita tinggal checklist aja. Oke, nah di sini kita akan buat pergerakan atau animasi munculnya. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal kembali aja dulu untuk ini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja animasi. Terus di sini kita pilih animasi masuk. Nah, di sini kita bisa pakai template-template yang sudah disediakan dari CapCut gitu ya. Tapi di sini kebanyakannya yaitu menggunakan yang pro gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan karena di sini juga ada yang gratisan gitu ya. Misalkan di sini saya akan pakai yang ini aja, teman-teman. Oke, nah jadi seperti ini.
Terus di sini kalau sudah kita tinggal checklist aja. Nah, terus pada bagian kalau kita putar maka nah jadi seperti ini. Oke, nah selanjutnya di sini untuk bagian monyetnya kita potong-potong aja teman-teman. Misalkan kita potong di 5 detik gitu ya. Nah, kita tinggal potong aja atau bagi seperti ini. Dan untuk yang ini kita bisa hapus atau kita bisa simpan ke belakang gitu ya teman-teman. Yaitu untuk menambahkan durasi misalkan. Terus di sini kita juga potong selama 5 detik aja. Nah, seperti ini kita tinggal bagi dan untuk bagian sininya bisa kita potong atau kita bisa geser ke paling akhir gitu ya. Misalkan seperti ini gitu ya, teman-teman. Nah, jadi caranya tuh seperti itu. Dan untuk yang ini juga sama, teman-teman. Kita buat dia 5 detik. Misalkan di sini. Nah, kita bagi yang ininya bisa kita pindahkan atau kita hapus aja gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini setelah itu kita akan menambahkan backsoundnya dan untuk mencari backsound teman-teman tinggal cari aja di library YouTube gitu ya. Jadi itu 100% aman dan bisa kita gunakan karena itu emang musik-musik yang sudah disediakan dari platform YouTube-nya gitu ya. Oke, nah di sini kita akan tambahkan backsound gitu ya teman-teman, dan di sini caranya gampang aja. Teman-teman tinggal pilih pada bagian suara, terus di sini teman-teman pilih bagian file explorer yang ini teman-teman. Terus di sini teman-teman pilih perangkat. Nah, di sini kita tinggal ketikkan aja judul audio yang sudah kita download. Misalnya di sini saya sudah download yang ini teman-teman, kita tinggal tambahkan aja. Nah, maka otomatis nanti bakalan muncul di sini gitu ya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian volumenya bisa kita atur mau kita perbesar atau perkecil. Nah, karena nantinya kita akan menggunakan voice over, jadi kita perkecil aja biar suaranya nggak bentrokan gitu ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita akan buat sebuah voice overnya gitu ya teman-teman. Dan tadi kita sudah membuat sebuah narasi, maka dari narasi tersebut akan kita jadikan sebuah suara atau voice overnya. Nah di sini kita pergi dulu ke narasi yang sudah kita buat tadi gitu ya teman-teman. Di sini saya menyimpannya di sebuah catatan. Nah, yang ini teman-teman, yang ini yang kita buat tadi di sebuah chat GPT gitu ya. Jadi di sini teman-teman tinggal copy aja. Misalkan di sini karena ini hanya sebatas contoh gitu ya teman-teman. Di sini saya copy sampai sini aja dulu, terus kita salin. Nah, kalau sudah sekarang kita pergi lagi ke aplikasi CapCut-nya gitu ya. Nah, di sini caranya gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih pada bagian teks, terus teman-teman pilih yang teks ke audio. Dan di sini kita tinggal tempelkan aja dari narasi atau teks yang sudah kita salin barusan. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah di sini kita tinggal pilih selesai aja. Lalu di sini teman-teman bisa perhatikan untuk pada bagian suaranya itu banyak banget suara-suara yang bisa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman silakan gunakan salah satu audio yang ada di sini, teman-teman. Di sini sebagai contoh saya pilih yang Adam ini. Nah, kalau sudah kita tinggal checklist aja. Nah, kalau sudah di sini kita pilih berikutnya. Lalu kita pilih pisah secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah di sini udah selesai gitu teman-teman dan kurang lebih seperti ini. Oke, nah di sini untuk tulisannya kita akan edit biar lebih menarik gitu teman-teman. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal pilih gaya. Terus di sini banyak banget template-template yang bisa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini banyak banget template-template yang bisa kita gunakan, tetapi ini kebanyakan template yang pro gitu ya, teman-teman. Tapi di sini teman-teman tenang aja karena di sini juga ada yang versi gratisannya tuh, teman-teman bisa pakai gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah di sini saya pilih yang ini aja, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Kalau sudah kita tinggal checklist aja. Oke, nah di sini saya rasa udah cukup gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat lebih bagus lagi, lebih menarik lagi ya teman-teman, tinggal edit aja dengan kreativitas teman-teman gitu ya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Monyet adalah hewan yang pintar dan lincah.
Mereka biasanya hidup di hutan, terutama di pepohonan yang tinggi. Ada banyak jenis monyet di dunia, dan mereka bisa ditemukan di berbagai tempat seperti hutan hujan, pegunungan, dan bahkan di dekat desa atau kota. Monyet terkenal sangat cerdas. Mereka bisa menggunakan alat sederhana, seperti menggunakan ranting untuk mengambil makanan dari tempat yang sulit dijangkau. Oke, nah di sini kalian tinggal mengekspornya aja. Jadi di sini untuk resolusinya teman-teman pilih di resolusi 1080 gitu ya. Biar kualitasnya bagus. Tapi kalau misalkan di 2K itu penyimpanannya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk kualitasnya itu lebih bagus. Nah, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi video ini.